Praktisi hukum, Dr. Firman Chandra baru-baru ini memberikan beberapa strategi jitu untuk terdakwa Nikita Mirzani yang tengah berselisih dengan pihak BPOM. Ya, seperti diketahui, Nikita Mirzani meminta kepada lembaga BPOM untuk menjadi saksi ahli di sidang kasus dugaan pemerasan, pengancaman, dan TPPU yang dilaporkan Reza Gladys. Namun, BPOM menolak karena satu dan lain hal. Nikita Mirzani yang merasa kecewa masih bersikukuh meminta pihak BPOM menjadi saksi ahli. Bahkan, ia berencana menyeret perkara tersebut ke ranah hukum jika pihak BPOM tetap tidak bersedia. Dalam hal ini, Firman Chandra memberikan pandangannya sekaligus saran atau strategi jitu yang dapat dilakukan oleh Nikita Mirzani jika memang pihak BPOM menolak menjadi saksi ahli di persidangan. Dan, untuk mengetahui pandangan serta saran atau strategi jitu dari Firman Chandra, maka inilah 5 strategi jitu praktisi hukum Firman Chandra untuk Nikita Mirzani. Versi Cumi Top 5. Praktisi hukum Firman Chandra menyarankan Nikita Mirzani untuk memohon ke Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar BPOM RI menjadi saksi ahli di persidangan. Ya, seperti diketahui, Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menyatakan bahwa pihaknya menolak permintaan Nikita Mirzani karena menilai permintaan tersebut sebagai permintaan pribadi. Maka dari itu, Firman Chandra menyarankan Nikita Mirzani untuk memohon terlebih dahulu ke majelis hakim. Terkait dengan ditolaknya saksi ahli dari sebuah badan, itu adalah hak prerogatif dari badan tersebut, gitu lah. Karena mekanisme dalam persidangan memang dibutuhkan alat bukti yang namanya saksi ahli. Saksi ahli yang bisa menjelaskan terkait hal-hal yang namanya obat-obatan, mungkin makanan, dan lain-lain. Jadi kalau memang masih bersikeras untuk menghadirkan BPOM, mungkin coba request saja ke majelis hakim gitu lah, di perkara tersebut untuk bermohon agar menghadirkan salah satu ahli dari BPOM, kan begitu. Praktisi hukum Firman Chandra menyarankan Nikita Mirzani mencari lembaga lain yang masih berkaitan untuk menjadi saksi ahli di persidangan jika BPOM RI tetap tidak bersedia. Ya, menurut Firman Chandra, masih banyak lembaga yang memiliki irisan seperti BPOM RI. Lantas, lembaga apa yang masih berkaitan dengan BPOM RI yang dimaksud Firman Chandra? Kalau memang ternyata nggak bisa juga, saran kami sebagai praktisi hukum, kan masih banyak lembaga yang punya irisan gitu lah. Punya irisan tuh artinya kampus yang ada fakultas kesehatannya, yang ada gizinya, kemudian obat-obatan kan ada juga. Nanti ahli dari mereka atau dosen dari mereka akan dihadirkan. Tentunya ada surat tugas dari rektor, dari dekan, ataupun dari direktur kampus tersebut sebenarnya. Sebenarnya kalau dibilang salah alamat, enggak juga. Karena apa? Karena terdakwa dan kuasa hukum kelihatannya mau memberikan perspektif nih, perspektif analisis terkait dengan hal lainnya, selain yang ada di dakwaan gitu lah. Boleh saja. Praktisi hukum Firman Chandra menyarankan Nikita Mirzani untuk mengikuti alur Jaksa Penuntut Umum atau JPU. Ya, strategi tersebut dapat menjadi alternatif jika Nikita Mirzani ingin menghadirkan saksi atau saksi ahli yang dapat meringankan jeratan hukumannya. Beberapa pendapat, kenapa sih harus menghadirkan saksi ahli obat-obatan dan makanan, padahal ini tidak ada hubungan misalnya, karena dakwaannya adalah dakwaan terkait dengan
pemerasan, pengancaman, jungto Undang-Undang ITE, jungto Undang-Undang ITE atau TPPU kan begitu. Kalau menurut saya harus lebih banyak. Katakanlah saksi ahli dari JPU ada 2. Kalau bisa saksi ahli dari kuasa hukum dan terdakwa harus 4 gitu. Misalnya 2 saksi ahli hukum pidana, saksi ahli ITE, saksi ahli TPPU, 1 lagi saksi ahli dari orang yang mengerti terkait dengan obat-obatan. Itu sah-sah saja. Namun kalau kita ngomong esensi dalam persidangan, JPU menghadirkan saksi ahli apa saja. Misalnya JPU menghadirkan saksi ahli hukum pidana, TPPU, kemudian ITE, hadirkan yang sama, tapi lebih berkualitas gitu loh. Misalnya dari terdakwa dan kuasa hukum menghadirkan siapa lagi? Siapa laginya adalah samain dengan JPU. Tidak harus menambah ahli dari BPOM atau ahli yang mengerti obat-obatan dan makanan. JPU itu punya hak juga. Memang semua yang dihadirkan oleh JPU adalah saksi fakta dan saksi ahli yang sudah di BAP di kepolisian, di penyidikan. Itu dihadirkan. Tapi kalau dari kuasa hukum tidak harus on the spot saja tiba-tiba berubah yang tadinya saksi ahlinya harusnya A menjadi B, boleh gitu lah. Namun JPU pun punya hak prerogatif juga. Hak prerogatifnya apa? JPU ingin sidang ini mungkin pengen cepat gitu loh. Jadi menghadirkan saksi ahli hukum yang tadinya ada 2 jadi cukup 1. Bisa jadi ahli hukum pidananya lebih dari 1 yang di BAP. Bisa jadi di berkas perkara tersebut kan. Tapi dihadirkannya 1. Saksi ahli hukum TPPU ada 2 tapi dihadirkan 1. Mungkin BPOM juga ada 1 atau 2 tapi tidak dihadirkan. Itu hak prerogatif karena bagaimanapun dia harus mengeluarkan senjatanya untuk bisa mengcounter dakwaan dan terdakwa tersebut. Gitu. Jadi hak JPU untuk menghadirkan atau tidak hadirkan, tapi pastinya yang dihadirkan sudah di BAP itu. Praktisi hukum Firman Chandra menyarankan Nikita Mirzani untuk tidak memaksakan lembaga BPOM RI jika memang tidak bersedia menjadi saksi ahli di persidangan kasusnya lawan Reza Gladys. Ya, menurut Firman Chandra, Nikita Mirzani lebih baik menghadirkan saksi-saksi yang sesuai dengan dakwaan terkait pemerasan, pengancaman, dan TPPU yang dilaporkan oleh Reza Gladys. Namun kalau nggak bisa juga ya jangan dipaksakan, artinya saksi hak ahli yang sesuai dengan dakwaan saja, baik pemerasan, pengancaman, ITE, dan TPPU. Jadi saksi ahli itu saja yang dihadirkan kalau menurut kami. Praktisi hukum Firman Chandra menyarankan Nikita Mirzani untuk tidak membuat laporan baru terhadap lembaga BPOM RI. Seperti diketahui, beberapa waktu lalu, pihak Nikita Mirzani menyatakan jika ia akan merasakan kejanggalan terhadap BPOM RI sehingga berniat akan menyeretnya ke ranah hukum. Namun, menurut Firman Chandra, hal tersebut harus diurungkan dan menyarankan Nikita Mirzani untuk fokus ke perkara pidana yang dihadapinya agar cepat selesai. Upayakan jangan bertempur dengan hal yang lainnya atau pihak yang lainnya, karena fokus saja di kasus itu. Tidak perlu melaporkan yang lain, fokus di persidangan yang pemerasan, pengancaman, dan undang-undang TPPU saja. Jadi tidak perlu sampai bikin LP lah untuk BPOM. Lebih baik sesuai dengan majelis hakim saja. Jadi request ke majelis hakim untuk menghadirkan BPOM, tinggal majelis hakim approve apa enggak kan untuk mengirimkan surat kepada BPOM. Jadi esensi dari kasus ini, JPU menghadirkan saksi ahli hukum pidana, hadirkan juga saksi ahli hukum pidana. JPU menghadirkan saksi ahli hukum TPPU, hadirkan juga saksi ahli hukum TPPU. Kemudian saksi ahli ITE, hadirkan juga saksi ahli ITE. Jadi equal gitu loh. Karena JPU tidak menghadirkan saksi ahli BPOM kan, atau yang mengerti obat-obatan. Jadi kalau menurut saya fokus saja.
Tidak perlu melebarkan sebuah kasus, meluaskan kasus menjadi kasus yang akhirnya tidak ada korelasinya gitu. Fokus saja ke kuasa hukumnya untuk mencari alternatif gitu loh. Kalau di sini ditolak kan masih banyak yang memiliki irisan yang sama. Jadi kalau menurut saya jangan mengambil celah untuk bikin LP, konflik dengan lembaga yang lainnya, akhirnya nggak berkesudahan gitu. Fokus saja ke kasus ini. Ini kan masalah saksi ahli kan. Cari saksi ahli dari lembaga lainnya.